Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Jumat 15 Maret 2024. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data ekspor, impor, dan neraca perdagangan barang Kepulauan Riau bulan Februari 2024. Berita resmi statistik perkembangan ekspor dan impor Februari 2024 dengan nomor 17-03-21-TH 19 tanggal 15 Maret 2024 tersedia di laman BPS Provinsi Kepri dengan alamat kepri.bps.go.id/press release. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor untuk bulan Februari 2024. Pada Februari 2024, nilai ekspor mencapai 1.373,11 juta US dollar atau naik 4,52% dibanding Januari 2024. Ekspor migas tercatat senilai 314,94 juta US dollar atau naik 28,87%. Nilai ekspor non-migas turun 1,04% dengan nilai ekspor 1.058,17 juta US dollar. Peningkatan nilai ekspor bulan Februari 2024 didorong oleh peningkatan ekspor non-migas, sementara penurunan ekspor non-migas terutama didorong oleh barang-barang mesin pesawat mekanik golongan barang HS84, berbagai produk kimia golongan barang HS38, benda-benda dari besi dan baja golongan HS73, minyak astiri, kosmetik, wangi-wangian golongan barang HS33, kendaraan dan bagiannya golongan barang HS87. Kita lihat secara tahunan, nilai ekspor Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 22,01%. Kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non-migas, terutama pada berbagai produk kimia golongan barang HS38, mesin atau peralatan listrik golongan barang HS85, kapal laut golongan barang HS89, dan perangkat optik golongan barang HS90. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Provinsi Kepri selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dari slide sebelumnya, kita ketahui bahwa total ekspor Februari 2024 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pola peningkatan ekspor Februari 2024 dari bulan sebelumnya juga terjadi pada 4 tahun terakhir. Perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri Januari sampai dengan Februari selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ya. Nilai kumulatif ekspor Januari-Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 21,71% dibandingkan Januari-Februari 2023. Perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri Januari-Februari 2023 terjadi penurunan kumulatif ekspor Januari-Februari 2024 didorong oleh penurunan kumulatif migas sebesar 22,49% dan penurunan kumulatif non-migas sebesar 21,50%. Kumulatif ekspor non-migas Januari-Februari 2024 didominasi oleh mesin atau peralatan listrik golongan barang HS85 sebesar 1,1 miliar US dollar atau 51,61% dan benda-benda dari besi dan baja sebesar 0,25 miliar US dollar
atau 11,09%. Berikutnya adalah perkembangan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri Januari-Februari 2023 sampai dengan 2024. Ekspor non-migas Januari-Februari 2024 menyumbang sebesar 79,18% dari total ekspor Januari-Februari 2024. Dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 78,54%, hasil tambang sebesar 0,35% dan hasil pertanian sebesar 0,30%. Selanjutnya mari kita lihat peningkatan atau penurunan terbesar ekspor non-migas untuk beberapa golongan barang HS 2 digit untuk bulan Februari 2024 terhadap Januari 2024. Peningkatan ekspor non-migas terutama didorong oleh golongan barang mesin atau peralatan listrik golongan barang HS 85 sebesar 71,28 juta US dollar, kapal laut golongan barang HS 89 sebesar 27,35 juta US dollar. Sementara penurunan ekspor non-migas terutama didorong oleh mesin-mesin atau pesawat mekanik golongan barang HS 84 sebesar 29,40 juta US dollar, berbagai produk kimia golongan barang HS 38 sebesar 21,62 juta US dollar, benda-benda dari besi dan baja golongan barangan HS 73 sebesar 18,75 juta US dollar, dan kendaraan dan bagiannya golongan barang HS 87 sebesar 8,37 juta US dollar. Selanjutnya untuk menutup catatan perkembangan ekspor, saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diekspor serta negara tujuannya. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor sebesar 419,93 juta US dollar atau 30,58% dari total ekspor Kepri. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 22,28% ekspor ke Amerika Serikat dan 6,15% ekspor ke Australia. Secara kumulatif, Januari sampai Februari 2024, 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepri ke Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Selanjutnya perkembangan ekspor ke negara Singapura periode 2021 sampai 2024. Perkembangan ekspor ke Singapura kumulatif Januari sampai dengan Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 30,69%. Nilai ekspor ke Singapura pada bulan Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 16,04% dibanding bulan Januari 2024. Secara tahunan, year on year, nilai ekspor ke Singapura bulan Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 37,65% dari 419,93 juta US dollar. Total nilai ekspor ke negara Singapura 45,04%-nya berupa bahan bakar mineral, 27,94%-nya berupa mesin atau peralatan listrik, 12,43%-nya berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 4%. Slide ini menunjukkan informasi tentang peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Februari 2024, yaitu mesin atau peralatan listrik golongan barang 85 sebesar 584,61 juta US dollar atau 55,25%. Berikutnya benda-benda dari besi dan baja sebesar 117,30 juta US dollar atau sebesar 11,09%, dan
mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 91,15 juta US dollar atau 8,61%. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat perkembangan ekspor golongan barang mesin atau peralatan listrik golongan barang HS85. Nilai kumulatif Januari Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 30,07%. Nilai ekspor golongan barang HS85 ini mengalami peningkatan sebesar 13,89% dibanding bulan Januari 2024. Secara tahunan, nilai ekspor golongan barang HS85 mengalami penurunan sebesar 32,49%. Dari total nilai ekspor sebesar 584,61 juta US dollar golongan barang HS85, 15,83%-nya berupa modem termasuk modem kabel dan kartu modem, 13,28% berupa mesin dan peralatan listrik, memiliki fungsi individu, tidak ditentukan atau dimasukkan di tempat lain dalam subjudul 8543. 11,70%-nya berupa sel fotovoltaik yang dirakit dalam modul atau dibuat menjadi panel. Selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 8%. Berikutnya, saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan Februari 2024. Pada Februari 2024, nilai impor mencapai 1,42 miliar US dollar atau naik 12,19% dibandingkan dengan Januari 2024. Impor migas tercatat senilai 256,67 US dolar atau naik 220,82% secara bulanannya. Sementara itu, impor non migas senilai 1,163 miliar US dollar mengalami penurunan sebesar 1,89% secara bulanan. Untuk year on year secara tahunannya, nilai impor Februari 2024 turun 9,64%. Hal ini dipicu oleh penurunan nilai impor migas yang turun 21,77%. Demikian juga impor non migasnya turun 6,44%. Untuk penurunan impor non migas sendiri ya didorong oleh penurunan komoditas dari golongan barang HS72 besi dan baja, golongan barang HS89 kapal laut, golongan barang HS73 benda-benda dari besi dan baja, golongan barang HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan golongan barang HS76 aluminium. Selanjutnya adalah perkembangan impor Kepri selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari slide sebelumnya kita ketahui bahwa total impor Februari 2024 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pola peningkatan impor bulan Februari dari bulan sebelumnya juga terjadi hanya di tahun 2021. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari Februari selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ya. Tercatat nilai kumulatif impor Januari Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 18,45% dibandingkan Januari Februari 2023. Nah, yang berikut ini kita dapat melihat perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari Februari 2023 sampai dengan 2024. Penurunan kumulatif impor Januari Februari 2024 didorong oleh penurunan kumulatif impor migas sebesar 49,84% dan penurunan kumulatif impor non migas sebesar 10,42%.
Kumulatif impor non-migas Januari-Februari 2024 didominasi oleh golongan barang HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 1.032 juta US dollar atau sebesar 43,92%, dan dari golongan barang mesin atau pesawat mekanik sebesar 341,7 juta US dollar atau 14,54%. Slide berikut ini kita dapat melihat informasi mengenai perkembangan nilai kumulatif impor non migas Kepri Januari Februari 2023 sampai 2024 ya. Untuk impor non migas Januari Februari 2024 menyumbang sebesar 87,47% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 85,88%, hasil pertanian sebesar 1,45%, dan hasil tambang sebesar 0,14%. Selanjutnya mari kita lihat informasi mengenai peningkatan atau penurunan impor non-migas Kepri Februari 2024 terhadap Januari 2024. Peningkatan impor non-migas terutama didorong oleh golongan barang HS89 kapal laut sebesar 29,27 juta US dollar, golongan barang HS90 perangkat optik sebesar 16,94 juta US dollar, golongan barang HS38 berbagai produk kimia sebesar 15,67 juta US dollar, dan golongan barang HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 6,32 juta US dollar. Sementara itu, untuk penurunan impor non-migas terutama didorong oleh golongan barang HS72 besi dan baja sebesar 29,7 juta US dollar, golongan barang HS39 plastik dan barang dari plastik sebesar 10,58 juta US dollar, golongan barang HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 9,45 juta US dollar, golongan barang HS76 aluminium sebesar 8,01 juta US dollar, golongan barang HS18 kokoa atau coklat sebesar 7,54 juta US dollar. Selanjutnya, untuk menutup catatan perkembangan impor Februari 2024, saya akan menyampaikan rincian komoditi yang paling banyak diimpor serta negara asalnya. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 562,09 juta US dollar atau sebesar 39,57% dari total ekspor Kepri, diikuti oleh Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 13,63% impor dari Singapura dan 9,45% impor dari Malaysia. Secara kumulatif, Januari sampai Februari 2024, tiga negara terbesar asal impor Kepri yaitu dari Tiongkok, Singapura, dan Malaysia. Selanjutnya, mari kita amati perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Pada Februari 2024, tercatat 80,96% barang yang diimpor digunakan sebagai bahan baku penolong, 15,58%-nya digunakan sebagai barang modal, dan hanya 3,45% digunakan sebagai barang-barang konsumsi. Jika kita bandingkan proporsi penggunaan barang pada Januari 2024, proporsi penggunaan barang impor sebagai bahan baku dan penolong dan penggunaan barang impor sebagai barang modal mengalami penurunan, sedangkan proporsi dan barang konsumsi mengalami peningkatan. Berikutnya mari kita lihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Februari 2024. Neraca perdagangan Kepri mengalami defisit sebesar 47,24 juta US dollar. Tercatat kinerja
ekspor Kepri sebesar 1,37 miliar US dollar lebih rendah daripada impornya sebesar 1,42 miliar US dollar. Namun, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Februari 2024 mengalami surplus sebesar 0,46 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Australia, Tiongkok, dan India. Surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan negara Amerika Serikat sebesar 283,87 juta US dollar, sedangkan defisit neraca perdagangan terjadi dengan negara Tiongkok sebesar 508,95 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 100,02 juta US dollar. Selanjutnya mari kita lihat surplus atau defisit terbesar neraca perdagangan Januari sampai Februari 2024. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan tercatat dengan Amerika Serikat sebesar 523,6 juta US dollar, dengan Singapura sebesar 494 juta US dollar, dan dengan Australia sebesar 187,67 juta US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan negara Tiongkok sebesar 825,48 juta US dollar, dengan Malaysia sebesar 185,56 juta US dollar, dan dengan negara Taiwan sebesar 158,3 juta US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau melalui email pst2100@bps.go.id atau melalui WA official kami. Sampai jumpa kembali pada berita rilis statistik selanjutnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.